Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Fearless Battle Spirit. Bab 1021, Joran Pancing. Saat ini, di Zhongzhou, Sekte Tiadao, di daerah terlarang yang misterius. Brengsek, mata Kaisar Pedang Seribu Cahaya Dingin. Kaisar Naga ini menyerang tanpa ragu. Dia bahkan tidak menganggap kita serius. Dia benar-benar melanggar hukum. Meskipun dia marah, dia tidak mengambil tindakan apapun. Kau tahu, kekuatan tempur Kaisar Naga tak terbayangkan, dan Kaisar Iblis Ekor 9 serta Kaisar Iblis ke-8 juga merupakan raksasa di puncak Kaisar Bela Diri. Terlebih lagi, di belakang istana Kaisar Naga berdiri tanah terlarang Dewa Iblis dari Kerajaan Setengah Dewa. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, Sekte Tiadao mereka kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Tuan, kurasa Tuan tidak perlu terlalu marah tentang ini. Semua kekuatan besar sedang mengawasi Qin Nan sekarang. Jika Qin Nan benar-benar bisa menemukan harta karun Duan Tian, kita pasti akan mendapatkan kabarnya, kata Dao Qianzong dari bawah. Ya, kau benar. Nanti aku akan menyampaikan perintah untuk meningkatkan Qin Nan ke target level emas ketiga. Pada saat yang sama, suruh 18 pengawal pedang mengirimkan 3 orang. Kaisar Pedang Seribu Cahaya pun tenang. Baik, Guru. Dao Qianzong membungkuk dan berkata, ngomong-ngomong, Guru, saya ingin beberapa potong batu nebula kuno untuk meningkatkan pedang kuno. Baiklah, Kaisar Pedang Seribu Cahaya mengangguk. Dao Qianzong kemudian meninggalkan daerah terlarang, dan sampai akhir, dia tidak mengungkapkan semua perasaannya. Pada saat yang sama, di Zhongzhou, Istana Changyu, Aula Guru. Sialan, ayah. Akademi Kaisar Naga ini, Qin Nan, dan orang-orangnya, sungguh tidak tahu berterima kasih. Seolah-olah Akademi Kaisar Naga mereka adalah yang terkuat di seluruh Zhongzhou, umpat Huo Wulong dengan kejam. Bang! Tiba-tiba sebuah tamparan membuat Huo Wulong pingsan. Sejauh yang ia ingat, ayahnya hanya memukulinya beberapa kali. Jangan bicara omong kosong padaku. Aku belum membalas dendammu karena bergabung dengan para jenius di daftar dewa dan membobol makam setengah dewa. Apa kau pikir kau bisa berbuat sesukamu hanya karena aku ayahmu? Tatapan Kaisar Huoling dingin. Ayah, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Huo Wulong segera meminta maaf. Ekspresi Kaisar Huoling sedikit mereda, dan ia berkata, cepat pergi ke Menara Bayangan untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Kaisar Duan Tian. Ayahmu sangat membutuhkanmu. Bukan hanya Sekte Tiadao dan Istana Changyu. Setelah para tetua kembali ke pasukannya masing-masing, mereka segera melaporkan situasi tersebut kepada para kaisar dan raksasa, yang menyebabkan semua pasukan mengambil tindakan dan membuat pengaturan. Tidak lama kemudian, berita tentang apa yang terjadi di makam para dewa akhirnya menyebar di antara semua kekuatan besar, membuat khawatir banyak sekali jenius di semua kekuatan besar. Apa? Qin Nan sendirian melawan 11 jenius? Para jenius daftar dewa, Dao Qianzong, Hua Dichen, dan yang lainnya ada di antara mereka. Aku tidak bohong. Ini semua benar. Tapi, ku dengar Qin Nan punya harta karun langka. Dengan harta karun ini, dia bisa dengan mudah melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. CK, jadi dia mengandalkan harta karun, berarti kekuatannya sendiri hanya rata-rata. Kekuatannya sendiri memang tidak sekuat itu, tetapi dengan bantuan harta, dia juga sangat kuat. CK, warisan setengah dewa, peninggalan Kaisar Duan Tian, dan harta karun misterius. Beberapa waktu lalu, Qin Nan bahkan menantang langit dan mengubah takdirnya, melambung ke lebih dari 700 tempat. Qin Nan ini tidak sederhana. Ada yang memancarkan kekaguman di matanya, banyak pula yang memancarkan penghinaan di wajahnya, dan tentu saja lebih banyak lagi yang memancarkan keserakahan di matanya. Namun, setelah kejadian ini, nama Qin Nan menjadi sangat terkenal di antara semua kekuatan besar. Di hati para raksasa dan jenius itu, ia telah menjadi sosok yang tak terlupakan. Saat ini, di halaman Kaisar Naga, puncak ras manusia, Qin Nan duduk bersila di batu kristal Daoyuan, ekspresinya akhirnya tenang. Baru saja, ketika seluruh halaman Kaisar Naga sedang merayakan, dia pergi menemui Hua Dichen, Song Dong, dan 4 orang lainnya. Tanpa diduga, kelima orang ini masih penuh dengan niat membunuh terhadap Qin Nan. Qin Nan hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah itu, dia pergi ke tempat misterius Istana Kaisar Naga dan berbincang dengan 3 Kaisar Iblis. Komunikasinya sederhana. Sekarang, semua kekuatan besar pasti telah mengirim orang untuk mengawasi Qin Nan. Jadi, jika Qin Nan menemukan harta karun Duan Tian,
dia tidak boleh bertindak gegabah dan harus menyusun rencana yang matang. Aku sudah lama di Zhongzhou, dan sekarang aku dianggap orang yang menarik perhatian dari segala arah. Qin Nan tersenyum dan mengeluarkan kotak itu. Sekarang saatnya untuk melihat harta karun ketiga Kaisar Duantian. Segumpal asap putih tipis melayang keluar dari kotak dan perlahan mengembun menjadi wujud Kaisar Duantian. Ini salahku karena berkomplot melawanmu. Kau tak perlu ambil pusing. Kaisar Duantian terbatuk dan segera mengganti topik, berkata dengan bangga, ayo, buka dan lihat. Harta karun ini mahakaryaku. Pasti akan membuatmu takut. Qin Nan meliriknya dan membuka kotak itu. Di dalamnya, ia melihat sepotong bambu tergeletak dengan tenang. Bambu itu seukuran telapak tangan, berwarna hijau kristal, dan bersinar dengan cahaya spiritual. Tidak terlihat istimewa. Apa ini? Qin Nan mengambil potongan bambu itu. Yang anehnya, saat ia mencabutnya, bambu itu benar-benar meledak menjadi sinar cahaya, dan bagian demi bagian bambu menjulur ke depan, tiap bagian lebih tipis dari yang sebelumnya, hingga mencapai panjang 3 meter dan berhenti tiba-tiba. Tongkat pemukul anjing, teriak kedua anjing itu, Kaisar Duantian. Sosok sepertimu takkan mampu memurnikan benda seperti ini, kan? Yah, mungkin itu tongkat pemukul anjing, kata skeleton Xiao Hong setuju, dan para kerangka lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah mengalami badai, orang-orang ini juga menjadi akrab dengan Kaisar Duantian. Apa-apaan tongkat pemukul anjing ini? Pah. Wajah Kaisar Duantian memerah saat ia mengumpat, kalian bajingan picik. Tongkat ini namanya joran pancing. Kalian tahu joran pancing itu apa? Pancing, kedua anjing, seekor tikus, dan skeleton Xiao Hong semuanya tercengang. Bahkan Qin Nan pun tercengang. Maaf, aku salah bicara. Itu pancing harta karun. Pancing harta karun ini punya banyak kegunaan. Sederhananya, selama kau menggunakannya, kau bisa memancing harta karun dalam radius 100 mil, bahkan artefak dewa sekalipun. Artefak dewa itu sendiri tidak akan menyadarinya sama sekali, dan master sihir tidak akan bisa mendeteksinya selama 1 jam. Kaisar Duantian meniup jenggotnya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti seorang master. Pancing. Memancing artefak dewa, dan pihak lain bahkan tidak menyadarinya. Sang master bahkan tidak menyadarinya dalam waktu 1 jam. 2 anjing, 1 tikus, dan skeleton Xiao Hong benar-benar terkejut. Qin Nan juga menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Seperti yang kita semua tahu, kesulitan terbesar dalam mencuri harta karun bukanlah orang-orang berkuasa dari semua pihak, melainkan kenyataan bahwa harta karun itu bersifat spiritual. Begitu menemukan seseorang yang mencoba mencurinya, harta karun itu tidak hanya akan melancarkan serangan balik yang kuat, tetapi juga akan berkomunikasi dengan pemiliknya tepat waktu. Namun, kesulitan ini tampaknya tidak terjadi pada joran pancing. Ayolah, aku sudah memberitahumu banyak hal, tapi kau masih belum mengerti. Kenapa kau tidak mencobanya saja? Ada harta karun di Taman 10.000 Monster Kaisar Naga, namanya Hati Kaisar Naga. Ayo kita temukan hari ini, kata Kaisar Duantian, dan hendak mengambil pancing harta karun itu. Jangan. Qin Nan langsung terbangun. Jika Kaisar Duantian benar-benar membiarkannya dipancing, maka masalah ini akan menjadi masalah besar. Biar aku coba. Qin Nan berpikir sejenak, mengambil pancing, dan menatap ke arah Howling Sun Wolf Peak. Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan dan antisipasi. Jika Anda menggunakan joran pancing harta karun, tenaganya sungguh menakjubkan. Kalau begitu, tidak bisakah kita menggunakannya untuk memikat pedang pelindung Sekte Tiadao dan harta karun Sekte semua kekuatan besar? Bab 1022, Segel 8 Hantu Jahat. Setelah pikiran ini terlintas di benaknya, Qin Nan menyuntikkan aliran kekuatan martial ancestor ke dalam joran pancingnya. Seketika, cahaya putih lembut memancar dari joran tersebut, menyatu dengan aura Qin Nan. Cara mengaktifkan joran ini sangat sederhana. Selama Anda memegang joran tersebut, Anda akan menjadi pemiliknya dan dapat mengendalikannya sepenuhnya melalui pikiran spiritual Anda. Kedua anjing, seekor tikus, skeleton Xiao Hong dan yang lainnya menyaksikan tanpa berkedip. Di dalam puncak serigala melolong, ada vena naga matahari dan bulan. Kultivasinya berada di tingkat ke-8 leluhur bela diri. Ayo kita coba. Pupil kiri Qin Nan berkobar dengan cahaya ungu, dan dia berbisik, ayo. Dia mengayunkan pancing di tangannya, dan kekuatan aneh melayang keluar, seperti tali pancing, yang tidak dapat dilihat oleh orang luar. Tak lama kemudian, kekuatan aneh ini tiba di puncak serigala melolong. Anehnya, rintangan, batu,
tanah, dan sebagainya di gunung itu tak mampu menghentikannya, dan rasanya seperti memasuki ruang hampa. Qin Nan mengangkat alisnya. Sepertinya joran ini benar-benar mengesankan. Tak lama kemudian, kekuatan aneh itu menembus ke dalam gunung dan melingkari pembuluh darah naga matahari dan bulan yang tertidur. Sensasi berat datang dari joran pancing. Qin Nan mundur, dan seluruh Sun and Moon Dragon Vein pun ikut tertarik mundur. Nadi naga matahari dan bulan tidak menyadari apapun dan masih tertidur, napasnya bagaikan guntur. Sialan, beneran? Pupil mata Qin Nan mengecil. Namun, tepat pada saat itu, raungan marah yang keras meledak dari puncak serigala melolong. Siapa? Siapa kau, pencuri, berani menyerang pembuluh darah naga matahari dan bulan kami? Satu demi satu sosok bangkit, penuh dengan niat membunuh. Ekspresi Qin Nan sedikit berubah, dan dengan pikiran, dia segera menarik kekuatan misterius itu. Qin Nan, aku lupa memberitahumu. Meskipun pancing ini bisa menangkap harta karun terhebat di dunia, bahkan artefak dewa, tentu saja akan menarik perhatian jika harta karun itu dipindahkan saat kau memancingnya. Sayangnya, kultivasimu masih terlalu lemah. Sebelum Qin Nan sempat berkata apa-apa, Kaisar Duantian sudah angkat bicara, dengan ekspresi yang berkata, kau bahkan tak bisa memanfaatkan harta karun sebaik itu dengan baik. Sungguh tidak tahu malu. Kedua anjing, satu tikus, skeleton Xiaohong dan yang lainnya semuanya menggerakkan bibir mereka. Hehe, Qin Nan mencibir. Harta karun itu telah dipindahkan, dan hal ini menarik perhatian. Bagaimana kita bisa menemukan harta karun itu hanya berdasarkan hal ini? Kaisar Duantian juga sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Wajah tuanya memerah, lalu ia terbatuk pelan, dan berkata, kenapa kau terlihat seperti itu, nak? Joran ini cukup berguna. Setelah tingkat kultivasimu mencapai tingkat yang lebih tinggi, kau akan bisa menggunakannya. Qin Nan memutar matanya dan mengabaikannya. Joran pancing itu memang ada gunanya, apalagi kalau dipadukan dengan Simakong, pengaruhnya akan lebih hebat lagi. Tapi Kaisar Duantian terlalu membanggakan di awal, dengan mengatakan bahwa ia telah menangkap artefak ajaib. Secara teoritis, adalah mungkin untuk memancing artefak tersebut, tetapi prasyaratnya adalah menyembunyikan rahasia, mengalihkan perhatian sekte, Del. Dengan Qin Nan dan Simakong saat ini, mustahil untuk melakukannya. Kalian latihan dulu. Qin Nan membuka cincin penyimpanan dan meminta dua anjing, satu tikus, skeleton Xiaohong dan yang lainnya untuk meninggalkan batu kristal Daoyuan. Senior, sekarang ketiga harta karun itu sudah lengkap. Haruskah aku pergi mendapatkan harta karun langit pecah yang asli? Tatapan Qin Nan tertuju pada Kaisar Duantian. Meskipun pancing harta karun ini cukup menipu, dia masih memiliki minat yang kuat terhadap harta Duantian yang asli. Tidak, ekspresi Kaisar Duantian berubah serius. Harta karun Duantian yang asli adalah metode untuk menghancurkan gerbang Nantian. Kultivasimu terlalu lemah sekarang. Tidak ada gunanya pergi ke sana. Lagi pula, jati diriku yang sebenarnya ada di sana. Jika kau pergi ke sana, kau pasti akan kalah. Bagaimana cara menghancurkan Nantianmen? Pupil mata Qin Nan mengecil. Seperti yang kita semua tahu, gerbang Nantian adalah harta paling berharga di tanah suci Nantian. Gerbang ini menekan seluruh benua Changlan dan memutus jalan semua orang menuju surga ke-9. Seorang dewa bela diri yang kuat di masa lalu, yang bersatu dengan banyak kaisar, menyerangnya dengan ganas, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Dari sini kita dapat melihat betapa sulitnya mendobrak gerbang selatan surga. Senior, Qin Nan menarik napas dalam-dalam dan berkata, di level berapa aku bisa naik? Kultivasi Kaisar bela diri, kata Kaisar Duantian dengan tenang. Tiba-tiba teringat sesuatu, ia melirik tali merah di pergelangan tangan Qin Nan dan berkata, jika kau memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Kaisar bela diri tingkat pertama, kau juga boleh pergi. Kaisar Wu? Qin Nan mengangguk dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Rahasia benua Changlan, tujuan pavilion Wuyuan, tujuan tanah terlarang Dewa Iblis, dan lain-lain, semuanya memerlukan pencapaian alam Kaisar bela diri untuk mengetahuinya. Ngomong-ngomong, jati dirimu yang sebenarnya ada di Broken Sky Tracer yang asli, jadi bukankah itu berarti kau masih hidup? Qin Nan tiba-tiba teringat sesuatu dan tampak terkejut. Jika Kaisar Duantian tidak jatuh, itu akan mengguncang seluruh benua Changlan. Dia sudah meninggal, tapi dia berhasil bertahan hingga napas terakhirnya dengan memanfaatkan kesempatan untuk mengubah takdirnya. Kaisar Duantian mengangkat bahu dan berkata, jangan bahas ini lagi. Nak, lepaskan ke-9 pohon bela dirimu. Lepaskan 9 pohon bela diri?
Mata Qin Nan menampakkan keraguan, lalu dia melepaskan ke-9 pohon bela diri. CK, 9 pohon bela diri, sungguh luar biasa. Sialan, kenapa aku tidak seberuntung ini dulu? Wajah Kaisar Duantian dipenuhi rasa iri. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan serius, 9 pohon bela dirimu sebenarnya 2 jenis pohon bela diri, kan? Hari ini aku akan menyegel 8 pohon bela dirimu. Segel 8 pohon seni bela diri saya? Itu benar. Mata Kaisar Duantian berkilat dingin saat ia berkata, sekarang, di benua Changlan, termasuk dirimu, sudah ada 4 orang yang telah melampaui aturan seni bela diri. Namun, 3 lainnya berasal dari 3 kekuatan utama kerajaan demigod dan telah membelot ke pihak lain. Tapi kau berbeda. Jika kau ingin menghancurkan gerbang nantian, kau pasti akan menjadi musuh mereka. Karena itu, aku akan menyegel 8 pohon seni bela diri milikmu agar tidak ketahuan sebelumnya. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, tentu saja, setelah disegel, kau masih bisa mengolah 8 pohon bela dirimu. Jika kau menghadapi bahaya dan harus mengerahkan seluruh kekuatanmu, kau bisa mematahkan segelnya dan melepaskan 8 pohon bela diri itu dengan pikiranmu. Qin Nan langsung mengerti setelah mendengar penjelasannya. Kembali di kota kuno Mingzeng, si jenius dengan 3 jiwa bela diri yang ditemuinya menemukan Qin Nan melalui suatu metode dan hampir menyebabkan bencana. Kini, karena ia semakin terkenal dan statusnya semakin tinggi di Zhongzhou, semakin banyak orang yang akan memperhatikannya. Tak terelakkan, beberapa orang dengan mata yang luar biasa atau kemampuan yang luar biasa akan menemukan rahasia di balik tubuhnya. Terima kasih, senior. Qin Nan melipat tangannya dan berkata dengan tulus. Meskipun dia tidak takut kalau kejadian itu akan mengguncang benua dan menimbulkan bencana yang mematikan, dia juga tidak ingin ketahuan tanpa alasan dan tanpa penjelasan. Jangan coba-coba begitu padaku. Kaisar Duantian melambaikan tangannya, lalu membentuk segel dengan tangannya, dan benar-benar menghajar satu demi satu hantu jahat. Akhirnya, serangkaian formasi hantu jahat terbentuk, menyelimuti 8 pohon dewa perang. Aura 8 pohon bela diri dewa perang tiba-tiba menghilang. Sungguh menakjubkan segel 8 mayat roh jahat. Mata Qin Nan berbinar. Baiklah, sekarang semuanya hampir selesai. Aku hanya punya 1 hari tersisa untuk wasiatku. Kalian sebaiknya berlatih secara tertutup saja. Aku akan keluar dan bersenang-senang. Kaisar Duantian terkekeh. Senior, silakan pergi dan lihat 6 pembuluh darah naga roh, kata Qin Nan buru-buru. Senyum Kaisar Duantian sedikit membeku, lalu dia mengangguk dan berjalan keluar dari batu kristal Daoyuan. Lalu aku akan memulai retretku. Qin Nan menghela napas panjang, mengumpulkan pikirannya, dan mengeluarkan keempat kotak yang tersisa satu persatu. Bab 1023, runtuhnya alam. Keempat kotak ini masing-masing berisi batu kristal tanpa malam, pohon ilahi Tongtian, bunga malam abadi, dan batu bagua 5 elemen. Di dalam kristal Wuye terdapat Wuye Daofa yang diciptakan oleh dewa setengah dewa Wuye. Selama kristal tersebut dimurnikan, rahasia Wuye Daofa dapat diperoleh. Adapun pohon ilahi Tongtian dan sebagainya, semuanya merupakan harta berharga yang digunakan untuk mendukung praktik Wuye Daofa. Sekarang aku sudah mempelajari banyak seni kekaisaran, dan dalam hal serangan utama, aku sudah menguasai seni kekaisaran runtuh. Meskipun metode Wuye Dao ini ampuh, metode itu sudah tidak cocok lagi untukku. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri dan meneteskan setetes darah ke batu kristal tanpa malam. Dalam sekejap, kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya, saling terjalin membentuk sebuah metode besar. Qin Nan segera membenamkan dirinya di dalamnya. Ia baru berada di tahap awal mempelajari Wuye Daofa. Lagi pula, pohon ilahi Tongtian, bunga malam abadi, dan batu 5 elemen dan 8 trigram dirancang khusus untuk digunakan bersama Wuye Daofa. Jika ia ingin menyerap kekuatan ketiga harta ini, ia harus menguasai sedikit Wuye Daofa. Penelitian ini memakan waktu sehari semalam. Kuat, sungguh sangat kuat. Jika kau bisa menguasai metode ini, dengan lambaian tanganmu, malam akan abadi, dan semua benda akan tenggelam. Qin Nan membuka matanya dan tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Sangat disayangkan meskipun Wuye Daofa kuat, dia tidak punya takdir dengannya. Mulailah berlatih segel kegelapan terlebih dahulu, lalu gunakan untuk memobilisasi 3 harta karun agung. Sebuah ide terlintas di benak Qin Nan, dan tangannya bergerak-gerak misterius, terkadang menggenggam, terkadang terpisah. Setelah sekian lama, cahaya hitam samar mulai bersinar di antara kedua tangannya. Anjing laut gelap pada awalnya telah dibudidayakan. Sempurnakan kayu ilahi Tongtian terlebih dahulu.
Kinnan mengulurkan tangannya dan meraih pohon suci yang menjulang tinggi itu. Cahaya gelap menyatu di dalamnya. Tak lama kemudian, pohon suci yang telah mati itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa dan menyatu ke dalam tangan Kinnan. Pohon ilahi Tongtian, seperti namanya, adalah pohon yang menjulang tinggi ke langit. Arti mencapai langit ini dapat digunakan untuk memahami surga. Kehendak Tongtian, murnikan ke dalam tubuhku, 9 pohon seni bela diri, serap dengan kuat. Kinnan menjerit pelan, dan 9 pohon leluhur bela diri di tubuhnya tiba-tiba bergetar dan memancarkan kekuatan aneh, seakan berubah menjadi tangan raksasa, menyerap kekuatan yang mencapai surga ke dalamnya. Ini adalah rencana Kinnan, menggunakan segel gelap sebagai kunci untuk membuka pohon ilahi Tongtian dan secara paksa menyerap kekuatannya. Kuas, kuas, kuas. 9 pohon bela diri bergoyang hampir bersamaan, seolah-olah angin kencang bertiup, dan setiap cabang dan setiap daun memancarkan sinar cahaya putih. Selama periode ini, Kinnan menyempurnakan hal-hal seperti Yuhua Tianjing dan mengintegrasikannya ke dalam 9 pohon bela diri. Ini telah membuat kekuatan 9 pohon bela diri mencapai titik kritis. Dia hanya perlu langkah terakhir untuk menerobos. Sekarang, bunga malam abadi. Kinnan mengulurkan tangannya lagi, mengambil bunga malam abadi, dan mengulangi trik yang sama, menyerap makna malam abadi dan kekuatan gelap dari bunga malam abadi ke dalam 9 pohon bela diri. Seluruh batu kristal Daoyuan terjun ke dalam kegelapan. Pohon bela diri Dewa Perang, pohon bela diriku sendiri, kalau aku tidak menghancurkannya sekarang, kapan lagi? Kinnan tiba-tiba berdiri, seakan-akan dia telah berubah menjadi seorang kaisar, dan berteriak keras, suaranya bagaikan guntur. 8 pohon Dewa Perang bela diri dan 1 pohon bela diri tiba-tiba bergetar, seakan-akan kekuatan tersembunyi mereka telah terbangun, lalu meledak dengan kekuatan hisap yang kuat. Menghisap habis kekuatan pohon Dewa Tongtian dan bunga malam abadi sekaligus. Berdengung. Aura mengerikan menyapu. Saya melihat pohon seni bela diri saya telah tumbuh setinggi 6 kaki, memancarkan rasa runtuh yang kuat. 8 pohon Dewa Perang yang tersisa semuanya tumbuh hingga ketinggian 4 meter, dan semangat bertarung mereka menjadi lebih terkonsentrasi, hampir berubah menjadi substansi. Kekuatan Kinnan sendiri telah melonjak maju sepenuhnya dan mencapai ranah baru. Kristal Daoyuan, tolong bantu aku merawat 9 pohon bela diri ini. Wajah Kinnan sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi ia justru berkomunikasi dengan kristal Daoyuan. Batu kristal Daoyuan mengeluarkan suara renyah, dan gumpalan energi Daoyuan meresap ke dalam 9 pohon bela diri. 9 pohon bela diri yang semula gelisah segera menjadi tenang dan merenggangkan dahan dan daunnya. Setelah 8 pohon Dewa Perang mencapai 4 kaki, kekuatan mereka sendiri meningkat secara signifikan. Aku harus segera memahami seni penghancuran kaisar sepenuhnya, kalau tidak mereka pasti akan menyerang pohon bela diriku. Kinnan berpikir dalam hati dan menatap batu bagua 5 elemen. Batu 5 elemen dan 8 trigram ini berbeda dari 2 harta karun sebelumnya. Batu ini mengandung kebenaran yang lebih mendalam tentang 5 elemen dan 8 trigram langit dan bumi. Jika disempurnakan, seseorang akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan langit dan bumi. Kinnan menjentikkan tangannya, melepaskan secercah kekuatan segel gelap untuk membuka belenggu batu bagua 5 elemen. Api hati. Kinnan membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api ilusi, yang mendarat di batu dan membakar dengan hebat. Inilah api hati, api yang berasal dari jiwa. Api ini tidak memiliki kekuatan mematikan dan dapat digunakan untuk memurnikan harta langka surga dan bumi ini. Di bawah nyala api hati, gumpalan misteri 5 elemen dan 8 trigram melayang keluar dari batu, memenuhi seluruh kristal Daoyuan. Kinnan merasa seolah-olah berada di kebenaran hakiki langit dan bumi. Semua pertanyaannya dapat dipahami hanya dengan sedikit berpikir. Seni penghancuran kaisar, hancurkan segalanya. Sebelum segala sesuatu, ada segala sesuatu. Setelah segala sesuatu, ada segala hukum. Pikiran Kinnan sedang berpacu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tak lama kemudian, masalah Kinnan mereda di antara kekuatan-kekuatan besar. Semua jenius memusatkan perhatian mereka untuk mengubah nasib dan meningkatkan kekuatan mereka, dan serangkaian kisah legendaris pun mulai terungkap. Hari ke-10 retret. Pada hari ini, matahari baru saja terbit, memancarkan cahaya keemasan setinggi ribuan kaki. Batu kristal Daoyuan memancarkan kekuatan aneh, yang menyerap cahaya tersebut, lalu memusatkannya pada satu titik dan memproyeksikannya ke dahi Kinnan. Tubuh Kinnan bergetar, dan matanya tiba-tiba terbuka. Seni keruntuhan dan kehancuran adalah untuk diriku sendiri. Makna keruntuhan dan kehancuran akan mengubah wilayah kekuasaanku.
Qin Nan meraung panjang, dan cahaya gelap langsung menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, cahaya itu menyelimuti area seluas 1 mil. Dalam radius 1 mil, batu kristal Daoyuan bergetar hebat, menimbulkan suara gemuruh keras, dan kekosongan mulai menghilang lapis demi lapis, seolah-olah dibakar oleh api surgawi dan mencair. Qin Nan berhasil menembus level terakhir teknik penghancuran kaisar. Dia sekarang menguasai arti keruntuhan dan dapat mengubahnya menjadi wilayah kekuasaannya sendiri. Teknik kekaisaran apapun atau apapun di wilayah kekuasaannya akan hancur total. Sungguh mengerikan. Kemauan terkonsentrasi, pengembangan diri, prestasi hancur. Qin Nan membengkokkan jari-jarinya, menyerap semua cahaya hitam ke ujung jarinya, lalu mengarahkannya ke pohon seni bela dirinya sendiri. Seluruh pohon ilmu bela diri tiba-tiba meledak dengan suara bang-bang-bang. Setiap cabang dan setiap daun mulai berubah terus-menerus, dari jingga menjadi emas, lalu menjadi biru, merah, dan seterusnya, hingga akhirnya berubah menjadi hitam seluruhnya. Rasa kehancuran yang tak berujung terpancar. 8 pohon dewa perang tampaknya telah merasakan sesuatu, cabang-cabang dan daun-daunnya menjulur keluar, dan cahaya perang bersinar. Mereka tidak memprovokasi, tetapi mengakui. Akhirnya berhasil. Qin Nan sangat gembira, dan sedikit kegembiraan tampak di wajahnya. Bab 1024, peringkat Kaisar 100, badai dataran tengah terobosan ini menunjukkan lompatan kualitatif dalam kekuatan Qin Nan. Menghancurkan pohon bela diri saja sudah cukup untuk melintasi level dan melawan leluhur bela diri tingkat 8. Jika semua kultivasi digunakan, tidak akan sulit baginya untuk melawan leluhur bela diri tingkat puncak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Nan menatap batu kristal Daoyuan dan menyuntikkan puluhan helai Qi Hongmeng ke dalamnya. Batu kristal Daoyuan mengeluarkan suara nyaring dengan sedikit rasa gembira. Qin Nan tersenyum, lalu mengaktifkan pupil kirinya dan menatap seluruh puncak ras manusia. Energi spiritual puncak ras manusia terus tumbuh dan berubah setiap hari. Kini, energi spiritualnya tak kalah dengan puncak naga perang, puncak ekor 9, dan sebagainya. Tampaknya ketika kehendak Kaisar Duantian menghilang, dia membantu 6 vena naga roh. Qin Nan berkata dalam hati bahwa 6 vena naga roh sekarang sedang menyendiri, dan auranya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, dan mereka hanya selangkah lagi mencapai level ke-8 Martial Ancestor. Qin Nan mengalihkan pandangannya. Kedua anjing dan tikus itu bekerja sama untuk mengolah kekuatan surga yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kerangka Xiaohong memimpin beberapa kerangka lain untuk berlatih semacam formasi. Kerangka Xiaohong di puncak gunung tampaknya telah menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat Qin Nan. Qin Nan sedikit terkejut. Sepertinya dia melihat skeleton Xiaohong tersenyum padanya. Apakah kebijaksanaan spiritualnya tidak terhapus? Keraguan muncul di hati Qin Nan. Pada saat ini, 4 karakter imajiner, 301, di dadanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang kuat, dan karakter-karakter itu mulai berubah dengan cepat. Peringkat Kaisar sudah mulai menyesuaikan peringkatnya. Qin Nan tertegun sejenak, lalu sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Kali ini ia mengalami malam pertempuran abadi dan bertarung dengan banyak jenius. Sejauh mana peringkatnya akan meningkat? Kata besar terakhir menjadi 96, tempat ke-96 pada daftar kekaisaran. 96. Mata Qin Nan menunjukkan sedikit keterkejutan. Peringkat ini jauh lebih rendah dari yang dibayangkannya. Meskipun ia memiliki keunggulan besar dalam pertempuran malam abadi berkat bantuan murid kiri Dewa Perang, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya juga sangat kuat, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke dalam 50 besar. Dia berada di peringkat ke-96 dalam peringkat Kaisar. Satu-satunya kemungkinan adalah semua jenius lain di Zongzu telah menjadi lebih kuat. Secercah cahaya melintas di mata Qin Nan. Ia mengeluarkan token khusus menara bayangan dan mengirimkan pikiran ilahi. Sekarang saatnya baginya untuk mengenal para jenius di Zongzu. Pada saat ini, penyesuaian kedua peringkat Kaisar menyebabkan semua kekuatan utama bintang 2 dan bintang 3 di Zongzu menjadi bersemangat dan mengadakan konferensi. Long Diyuan tidak terkecuali. Qin Nan tidak hadir kali ini karena konferensi semacam ini membahas seberapa besar peningkatan peringkat yang lebih cocok untuk mereka yang berada di peringkat antara 500 dan 3000 dalam daftar Kaisar. Tidak ada gunanya mengincar mereka yang berada di peringkat teratas. Tak lama kemudian, token khusus menara bayangan mulai bersinar. Qin Nan menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Saat melihatnya, sudut mulutnya tak bisa menahan senyum. Ada secercah kegembiraan di matanya. Sementara Qin Nan tengah menyelidiki,
sejumlah kekuatan besar lainnya dan banyak sekali kultivator independen juga tengah menyelidiki. Tak lama kemudian, semua perubahan dalam peringkat kaisar menyebar ke seluruh dataran tengah seperti badai. Luar biasa. Kinnan, yang naik lebih dari 700 peringkat di peringkat kaisar terakhir kali, kini berada di peringkat ke-96, masuk ke dalam 100 besar. Sial, baru 2 bulan, dan dia sudah masuk 100 besar. Dengan sisa 4 bulan, bukankah seharusnya dia bisa mencapai puncak? Aku juga mendengar bahwa beberapa waktu lalu, dia sendirian mengalahkan Dao Qianzong, Hua Dichen, para jenius dalam daftar dewa, dan lainnya. Haha, itu terlalu palsu. Kalaupun itu benar, pasti ada alasannya. Feng Changqing itu melejit ke posisi 109. Orang ini naiknya cepat sekali. Siapa kultivator tanpa nama ini? Dia melejit dari peringkat 800 ke peringkat 132, hampir menyamai Kinnan. Kau bercanda. Orang ini, yang peringkatnya di atas 3000 di peringkat kaisar, telah memperoleh warisan, menentang takdir, dan menjadi roh bela diri tingkat 6 tingkat surga. Apa? Surgawi tingkat 6? Berita mengejutkan menyebar satu demi satu. Satu persatu, nama mereka tiba-tiba menanjak dari ketidakjelasan menjadi menonjol dan menjadi pusat perhatian publik. Terutama berita tentang orang yang mengubah takdirnya melawan segala rintangan dan memiliki roh bela diri surgawi tingkat 6, kekalahan penyihir Qian dalam pertempuran melawan Buddha, Dao Qianzong menjadi yang ke-7 dalam daftar kaisar. Dan pertempuran Xi Qingfan melawan Kaisar Wang Liang, yang mengejutkan banyak kultivator independen berbakat. Tentu saja, semua kekuatan besar memilih untuk menyembunyikan berita tentang Kinnan yang mendapatkan barang-barang peninggalan Kaisar Duantian, berita tentang Kaisar Qiang Wangdao dan Kaisar Huoling yang datang untuk menyerang halaman Kaisar Naga, dan sebagainya. Dan tidak sengaja mempublikasikannya. Hanya segelintir kultivator independen yang mengetahui berita ini. Singkatnya, seiring mendekatnya perebutan tahta kaisar, situasi di Zhongzhou semakin bergejolak. Para jenius bangkit bagai komet, dan satu demi satu runtuh dalam sekejap. Momentum perubahan dan transformasi dunia telah terbentuk secara diam-diam. Pada saat yang sama, di halaman Kaisar Naga, puncak ras manusia. Setelah Kinnan membaca berita satu persatu, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Terutama Xi Qingfan. Orang ini adalah reinkarnasi dari seorang kaisar yang kuat di masa hidupnya. Sekarang dia mendapat dukungan penuh dari Piao Miao Huanfu. Kemampuan kultivasinya tak terbayangkan. Sekarang dia sudah bisa bersaing dengan kaisar bela diri yang kuat. Aku ingin tahu seberapa mengerikan dia nanti ketika pertarungan memperebutkan nasib kaisar tiba. Sekalipun dia belum melampaui aturan bela diri, dia jelas merupakan lawan yang sangat kuat. Dengan Zhongzhou seperti ini, aku bertanya-tanya seperti apa situasi di negara setengah dewa saat ini. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Kinnan. Ia segera mengambil token itu dan mengirimkan pikiran ilahi ke menara bayangan. Tak lama kemudian, token itu mulai bersinar, menampilkan pesan, berita tentang kerajaan demigod tidak bisa didapatkan dari menara bayangan. Lagi pula, 3 kesempatanmu sudah habis, jadi ini hadiah gratis untukmu. Jadi begitu. Kinnan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak bisa lagi sembarangan mencari informasi di gedung bayangan. Apapun yang terjadi, aku akan pergi mencari senior rubah ekor 9. Waktu hampir habis dan aku tidak bisa berhenti. Kinnan berdiri, mengetukkan jari kakinya, dan menghilang di tempat. Tidak lama kemudian, di Dragon Emperor Court, sebuah tempat terlarang yang misterius. Kau ingin keluar dan menimba pengalaman? Kaisar Iblis ekor 9 mengedipkan matanya yang besar dan berair, lalu berkata, baiklah, aku punya tugas yang sempurna. Beri aku pijat punggung dan pijat tubuh setiap hari. Aku jamin kau akan mencapai terobosan dalam kultivasimu dalam sebulan. Bagaimana? Senior, jangan bercanda lagi. Wajah Kinnan sedikit memerah. Kaisar Iblis ekor 9 ini benar-benar hebat. Godaannya semakin berani. Hehe, aku tidak akan menggodamu lagi. Kaisar Iblis ekor 9 menutup mulutnya dengan tangan dan tertawa menawan. Ia berkata, nah, ada tempat bernama Medan Perang Lian Huang. Itu adalah salah satu dari 10 area terlarang di 100 gunung dan 10 negeri. Letaknya di persimpangan Zhongzhou dan Kerajaan Setengah Dewa. Ketika Kerajaan Setengah Dewa terpecah, banyak perang pecah dan banyak sekali orang kuat gugur di sana. Hal ini juga menyebabkan banyak petualangan di sana. Dengan kekuatanmu saat ini, kau pasti bisa mencobanya. Tiba-tiba teringat sesuatu, Kaisar Iblis ekor 9 berkata, selain itu, kau juga bisa pergi ke kerajaan demigod untuk melihatnya.
Menuju tanah para dewa? Qin Nan terkejut. Bab 1025 seorang wanita kata-kata Kaisar Iblis ekor 9 membuka pintu bagi Qin Nan. Dengan kekuatan Qin Nan saat ini, meskipun ia hanya dapat dianggap rata-rata di kerajaan demigod, itu lebih dari cukup baginya untuk bepergian kemana-mana. Dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal kerajaan para dewa lebih jauh dan bertemu dengan para jenius dalam daftar dewa. Jangan melakukan hal gegabah saat waktunya tiba. Melihat ekspresinya, Kaisar Iblis ekor 9 segera memperingatkannya. Jangan khawatir, Qin Nan tersenyum dan berkata, tongkat penangkal iblis ini sudah tidak berguna lagi bagiku. Kau bisa mengambilnya. Mungkin masih berguna. Aku akan pergi sekarang. Setelah Qin Nan menyerahkan tongkat pemukul iblis, dia segera meninggalkan tempat itu. Orang ini, Kaisar Iblis ekor 9 bingung antara tertawa atau menangis. Ia kemudian menatap tongkat pemukul iblis itu, dan cahaya aneh melintas di matanya. Tanpa diduga, Qin Nan memberikan harta yang sangat berharga itu ke halaman Kaisar Naga tanpa memikirkannya. Sampaikan perintahku, panggil semua murid sejati dan murid batin, dan datanglah ke Akademi Kaisar Naga sesegera mungkin untuk menerima pelatihan khusus selama 3 hari. Kaisar Iblis ekor 9 mengirimkan pikiran suci, dengan senyum di bibirnya. Adapun Qin Nan, setelah dia pergi, dia mengirimkan pikiran suci ke skeleton Xiao Hong, lalu pergi tanpa membawa siapapun bersamanya. Dalam perjalanan, dia juga mempelajari segalanya tentang medan perang Lian Huang. 10.000 tahun yang lalu, tidak ada negeri setengah dewa di Zhongzhou. Kemudian, entah mengapa, berbagai raksasa muncul dan bertekad untuk membelah Zhongzhou menjadi 2. Mereka ditentang oleh banyak orang kuat, dan kemudian serangkaian pertempuran besar terjadi di medan perang Lian Huang. Pada akhirnya, banyak sekali orang kuat yang gugur, namun gagal menghalangi berdirinya kerajaan setengah dewa. Karena alasan inilah setelah banyak orang kuat gugur di medan perang Lian Huang, harta karun yang hilang menarik banyak jenius kuat. Selama puluhan ribu tahun terakhir, banyak orang telah memperoleh harta karun berharga di sana, dan beberapa bahkan menentang takdir dan memperoleh roh bela diri surgawi tingkat 7. Namun, tidak seperti gunung-gunung dan daerah terlarang lainnya, medan perang Lian Huang terletak di perbatasan dengan kerajaan para dewa. Jadi para kultivator yang datang dan pergi semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa. Jika Anda berada di level kelima Martial Ancestor, Anda harus sangat berhati-hati. Hanya mereka yang telah mencapai level ke-8 Martial Ancestor yang dapat memiliki keyakinan yang lebih dalam. Ayo pergi ke kota Zhongdao dulu. Sosok Qin Nan melintas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa 1 jam setelah dia pergi, di dojo Akademi Longdi, cahaya formasi itu menyala. Lalu seorang wanita bertopeng muncul. Wanita itu tinggi dan mengenakan gaun putih panjang yang memancarkan aura kekaisaran yang kuat. Gaun itu melekat di tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Meskipun ia mengenakan kerudung ungu biru dan wajahnya tak terlihat, ia tetap memancarkan aura yang mulia dan elegan. Banyak murid iblis yang lewat tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka dapat merasakan bahwa wanita ini bukan setan. Jadi mengapa dia ada di sini? Kemarilah, kata wanita bertopeng itu kepada sekelompok orang di kejauhan, suaranya merdu, seperti sedang bernyanyi. Kau, membicarakanku lagi? Hua Dichen menunjuk dirinya sendiri dengan sedikit ragu. Songdong di belakangnya tak kuasa menahan diri untuk menatap wanita itu. Mereka berlima awalnya berlatih di luar, tetapi mereka menerima berita dari Kaisar Iblis ekor 9 dan kembali ke istana Kaisar Naga. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Meskipun nada bicara wanita bertopeng itu tidak bagus, mata biru ungunya yang berair membuat orang-orang tidak bisa merasa sedih. Haha, Hua Dichen tersenyum tipis dan berkata dengan anggun, Nona, apa yang bisa saya bantu? Aku mencari Qin Nan, kata wanita bertopeng itu singkat. Qin Nan, apa urusanmu dengannya? Siapa kamu? Mata Hua Dichen dan Songdong langsung menjadi tajam. Kenapa kau banyak bertanya? Ada yang ingin kubicarakan dengannya. Panggil saja dia. Wanita bertopeng itu mengangkat dagunya, nadanya menoleransi penolakan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat kerudungnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Meski hanya sekilas, Hua Dichen dan Songdong keduanya memperlihatkan ekspresi keheranan di mata mereka. Sebagai murid sejati Akademi Kaisar Naga, mereka telah melihat banyak sekali wanita cantik, tetapi wajah wanita di depan mereka tidak hanya sangat elok dan cantik, tetapi juga memiliki temperamen bawaan yang membuat orang-orang terkejut secara spiritual. Aku bicara padamu, apa kau tidak mendengarku? Kata wanita bertopeng itu dengan nada tidak senang. Baiklah,
Hua Dichen menatap Songdong dan berkata, cari Qin Nan. Songdong mengangguk, sosoknya melintas, dan dia terbang menuju puncak ras manusia. Nona, perkenalkan diri saya. Nama saya Hua Dichen. Saya yakin Anda pernah mendengar nama saya. Sungguh kebetulan yang langka bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Bolehkah saya bertanya? Kata Hua Dichen sambil tersenyum tipis. Aku tidak mengenalnya. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, wanita bertopeng itu berkata langsung. Hua Dichen tercekik. Ia menduduki peringkat ke-13 dalam daftar kaisar dan juga merupakan tokoh penting di Zhongzhou. Bagaimana mungkin wanita bertopeng ini tidak mengenalinya? Menekan rasa malu di hatinya, Hua Dichen tersenyum lagi dan berkata, tidak masalah jika kau tidak mengenalku. Kita sudah saling kenal sejak hari ini. Bolehkah aku bertanya namamu, Nona muda? Dan siapa gurumu? Sebelum wanita bertopeng itu sempat menjawab, Songdong terbang mendekat dan menggelengkan kepalanya, berkata, Qin Nan sudah tidak berada di puncak ras manusia lagi. Dia sudah pergi. Dia pergi keluar? Aku harus memberinya pelajaran saat kita bertemu lagi nanti. Wanita bertopeng itu mendengus dingin, mengayunkan tinjunya dengan serius, dan tanpa melihat Hua Dichen dan Songdong, berbalik dan pergi. Gadis, kau belum memberitahuku namamu? Hua Dichen bereaksi dan berkata cepat. Wanita bertopeng itu berhenti, memiringkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara lantang, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Itu wajar. Benarkah? Tanya wanita bertopeng itu. Boleh saja kukatakan, tapi cuma satu kata, 1 juta kristal kekaisaran, tepatnya 4 juta kristal kekaisaran. Kau masih mau dengar? 4 juta kristal kaisar? Hua Dichen dan Songdong keduanya terkejut. Apakah wanita ini bercanda? Ini adalah 4 juta kristal kaisar penuh, yang merupakan kekayaan yang sangat besar di seluruh Zhongzhou. Melihat kedua orang itu ketakutan, wanita bertopeng itu tampak sangat gembira, terkikik, berjalan memasuki formasi, dan menghilang. Pada saat yang sama, sosok Qin Nan melesat melintasi langit biru seperti meteor. Pembentukan kota Zhongdao hanya meluas hingga ke tempat terpencil, yang masih jauh dari medan perang Lian Huang. Tiba-tiba, Qin Nan berhenti dan bersin. Aku. Bersin. Qin Nan sangat terkejut. Belum lagi tingkat kultivasinya, bahkan untuk seorang prajurit kuat di level Raja Bela Diri, hal-hal seperti itu yang hanya bisa dialami oleh manusia biasa tidak akan pernah terjadi. Ketika dia bertanya-tanya, dia memanggil yang kedua. Itu aneh. Qin Nan benar-benar bingung. Ia segera memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan masalah. Ia hanya menunggu sebentar. Melihat tidak ada yang ketiga, ia menggelengkan kepala dan terus terbang ke depan. Bab 1026, Pertempuran Kota Chan yang selanjutnya, Qin Nan terbang di atas sebidang tanah dan kota-kota kuno. Butuh waktu 4 jam baginya untuk akhirnya berhenti. Puluhan kilometer di depan, di daratan yang gelap, berdiri sebuah kota kuno raksasa. Tembok kotanya terbuat dari sejenis mineral yang disebut biji iblis haus darah. Permukaannya berwarna merah tua dan mematikan. Ketika disinai matahari, kota itu memancarkan cahaya bak cahaya senja. Pada saat ini, para kultivator yang berkeliaran di Cakrawala berubah menjadi sinar cahaya, mendarat di gerbang kota, dan memasuki kota dalam aliran cahaya yang tak berujung. Aura mereka masing-masing sangat kuat. Kota ini disebut Kota Chanyang, dan di belakangnya terdapat medan perang Lian Huang. Oleh karena itu, banyak kultivator independen berbakat yang ingin pergi ke kerajaan para dewa atau medan perang Lian Huang akan terlebih dahulu singgah di kota untuk beristirahat, menanyakan informasi, dan lain-lain. Apakah medan perang Lian Huang sudah di belakang kita? Qin Nan menatap ke arah Cakrawala, tatapannya sedikit tertuju, dan darah di tubuhnya tanpa sadar mulai mengalir deras. Di belakang kota Chanyang, gelombang semangat juang merasuki langit dan bumi, mengembun menjadi dunia semangat juang. Medan perang Lian Huang ini memang tidak sederhana. Yang kulihat hanyalah area luarnya. Jika aku melihatnya dari dalam, aku penasaran seperti apa pemandangannya. Qin Nan berkata diam-diam, matanya berkedip. Ketertarikannya benar-benar terusik. Karena ia adalah keturunan dewa perang, wajar saja jika ia merasa familiar dengan tempat yang penuh semangat juang ini. Semakin kuat semangat juangnya, semakin ia menyukainya. Mari kita masuk ke kota terlebih dahulu dan menyelidiki situasinya. Langkah Qin Nan terayun, dan tak lama kemudian ia mendarat di gerbang kota. Yang menjaga gerbang kota bukanlah para penjaga, melainkan 10 pria bertampang garang. Mereka berdiri di kedua sisi, dengan kalajengking merah darah dan pola naga hitam terukir di bahu masing-masing. Kalajengking darah ada di sini,
tolong ungkapkan identitasmu. Naga hitam ada di sini, tolong ungkapkan identitasmu. Qin Nan dan sekelompok kultivator baru saja mencapai pintu ketika dua pria besar berbicara secara terpisah, wajah mereka tanpa ekspresi. Kalajengking darah. Naga hitam. Qin Nan tampak bingung, lalu mengeluarkan token Akademi Kaisar Naga dan menggoyangkannya sedikit. Ekspresi kedua pria besar itu tiba-tiba berubah serius, dan mereka memberi isyarat mengundang. Qin Nan kemudian berjalan memasuki kota. Seorang kultivator di belakang, setelah melihat ini, langsung menjadi tidak senang dan berteriak, mengapa dia bisa masuk tanpa membayar kristal kaisar, sementara aku membutuhkan 1000 kristal kaisar. Baru di sini, ya, pria kekar berlambang kalajengking darah di bahunya mencibir. Itu aturannya. Kau harus berstatus bangsawan atau telah mencapai tingkat ke-8 martial ancestor atau lebih tinggi. Ambil contoh dia. Dia pemimpin Akademi Kaisar Naga. Apa kau masih menganggap itu masalah? Kultivator itu terkejut ketika mendengar ini. Ia tidak menyangka Qin Nan memiliki status seperti itu. Ia segera menyerahkan kristal kaisar. Adegan ini semua diperhatikan oleh Qin Nan yang berada di depan. Sepertinya kalajengking darah dan naga hitam adalah dua kekuatan utama di kota Chanyang. Qin Nan mengangguk diam-diam, lalu melihat ke arah jalan. Di jalan ini, orang datang dan pergi, termasuk banyak sekali petani pengembara. Di kedua sisi jalan, ada kios yang menjual senjata ajaib, pil, peta, dan lain-lain. Qin Nan meliriknya sekilas dan langsung terkejut. Dia baru saja melihat setidaknya puluhan orang kuat di puncak alam martial ancestor. Ada banyak sekali orang di alam martial ancestor tingkat ke-9, ke-8, ke-7, dan ke-6. Mereka yang berada di bawah alam martial ancestor tingkat ke-5 sangatlah langka. Terlebih lagi, hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat lebih dari selusin murid dalam dari kekuatan bintang 2. Ini cuma satu jalan. Kalau ini seluruh kota Chanyang, berapa banyak orang berkuasa yang akan ada di sini? Layak disebut medan perang Lian Huang, ternyata banyak sekali orang yang datang ke sini. Qin Nan berkata dalam hati, dan pada saat ini, tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin. Karena ia menyadari ada beberapa sosok di jalan ini, yang matanya tertuju padanya. Meskipun mereka menggunakan beberapa teknik transformasi yang kuat, ia tetap bisa melihat jati diri mereka yang sebenarnya. Itu seseorang dari Shadow Tower. Aku lupa bahwa semua kekuatan besar sekarang sedang mengincar relik peninggalan Kaisar Duantian padaku. Mata Qin Nan berkilat, lalu ia melangkah maju. Ngomong-ngomong, aku sudah ketahuan, jadi biarkan mereka mengikutiku sekarang. Aku akan mengibaskan ekor mereka begitu sampai di medan perang Lian Huang. Matahari terbenam. Qin Nan melihat sebuah istana 3 lantai yang terbuat dari kayu kuno, dengan patung matahari terbenam berdiri di sampingnya. Pupil mata kirinya bergerak sedikit dan ia bisa melihat menembusnya. Ini adalah sebuah restoran. Pergi dan lihatlah. Qin Nan berjalan maju. Informasi yang ia peroleh saat ini tentang medan perang Lian Huang terbatas pada pengantar di Zhongzhou Wanxiang Jade Sleep. Ia tidak mengetahui informasi lainnya. Begitu aku masuk ke dalam restoran, suara riuh dan meriah terdengar. Haha, aku tidak sedang menyombongkan diri. Beberapa waktu lalu, aku bertemu dengan seorang murid perempuan dari Villa Iblis Jatuh. Meskipun kultivasinya biasa saja, keahliannya yang lain sangat mengesankan. Ceka-ceka. Semua murid perempuan di Villa Iblis Jatuh cantik sekali. Hei, sudah dengar? Sepertinya halaman dalam akhir-akhir ini sangat ramai. Para pemimpin kalajengking darah dan naga hitam telah membawa orang ke sana, dan putra kaisar juga ada di sini. Apa hubungannya ini dengan kita? Pelataran dalam bukan tempat yang cocok untuk orang seperti kita. Qin Nan tetap tenang saat dia berjalan langsung ke meja kosong, duduk, dan memesan sepoci de. Ada puluhan kultivator yang duduk di lantai pertama. Jadi masuknya Qin Nan tidak menarik banyak perhatian. Oh, kamu baru saja tiba di kota Chanyang, kan? Kamu dari sekte mana? Kamu benar-benar minum teh di restoran ini? Saat itu, sebuah suara menghina terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya botak dengan pola kalajengking darah di bahunya. Ia menatap Qin Nan dengan tatapan jijik. Tingkat kultivasinya adalah tingkat ke-6 dari martial ancestor. Para petani biasa di meja lain melirik dan tidak peduli. Mereka sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Qin Nan sedikit mengernyit namun tidak berkata apa-apa. Nak, kenapa kau diam saja? Pria botak itu menyeringai dan berkata, kulihat kultivasimu juga berada di tingkat ke-6 martial ancestor. Aku yakin kau punya latar belakang. Tapi, saat kau datang ke kota Chanyang,
kau harus mematuhi peraturan kota Chanyang. Bagaimana kalau begini, demi 1000 kristal kaisar, aku akan melepaskanmu hari ini. Qin Nan melirik ke sekelilingnya dan mendapati bahwa para kultivator pengembara itu semua menatapnya dengan tatapan mengejek. Tidak, Qin Nan menarik kembali pandangannya dan berkata dengan ringan. Kau tidak mau memberikannya padaku? Pupil mata si botak mengecil, dan ia langsung memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Ia berkata dengan tegas, bajingan kecil, kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau dari faksi bintang 2. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Qin Nan mengayunkan tangannya dan meninju dada pria botak itu. Pria botak itu merasa seperti dihantam gunung. Ia menjerit nyaring dan seluruh tubuhnya terpental mundur, menghantam dinding dan membuat lubang besar. Restoran yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi, dan banyak pendeta yang memasang ekspresi serius. Mereka secara alami dapat melihat bahwa aura kultivasi Qin Nan merupakan aura seorang leluhur bela diri tingkat 6, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini dapat dengan mudah meninju pria botak itu, yang juga merupakan leluhur bela diri tingkat 6 dan mengirimnya terbang. Dari sini, dapat diketahui bahwa kekuatan tempur sejati pemuda ini setidaknya di atas level ke-7 Martial Ancestor. Haha, seperti yang kuduga, Qin Nan, pemimpin puncak manusia Akademi Kaisar Naga, peringkat ke-96 dalam daftar kaisar, sungguh tangguh, dan reputasinya memang pantas. Saat itu, tawa keras menggema dari lantai 2 restoran. Bab 1027 keberadaan Gong Yang, apa? 96 di peringkat kaisar? Apakah dia Qin Nan? Yang terakhir kali naik ke 700 besar peringkat kaisar? Aku tidak menyangka dia akan datang ke medan perang Lian Huang. Para biksu di lantai pertama semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka semua telah mendengar reputasi Qin Nan. Terlebih lagi, di kota Chanyang, meskipun ada banyak jenius dalam daftar dewa dan bahkan kaisar, mereka semua pergi dengan tergesa-gesa. Di mata mereka, para jenius dalam 100 besar daftar kaisar sudah merupakan tokoh besar. Guru puncak Qin Nan, aku sudah lama mendengar nama agungmu. Bisakah kau datang dan mengobrol denganku? Suara tingkat kedua itu melanjutkan, penuh energi. Qin Nan mengangguk dan naik ke lantai 2. Dia sama sekali tidak terkejut dengan pemandangan ini. Meskipun kota Chanyang adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah, pria botak yang menyerang itu hanyalah seorang Martial Ancestor tingkat 6. Bahkan jika dia ingin menindas orang lain, setidaknya dia akan menindas mereka yang kultivasinya lebih rendah darinya, dan tidak akan mengganggu Qin Nan, yang berasal dari kekuatan bintang 2 dan memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengannya. Jelaslah bahwa seseorang telah memerintahkan pria botak itu untuk mengambil tindakan. Di lantai 2, seorang lelaki tua berjubah binatang melihat Qin Nan dan langsung berkata sambil tersenyum, Guru puncak Qin Nan, silakan ikuti saya. Guru, saya ingin bertemu dengan Anda. Tuanmu, Qin Nan mengerutkan kening. Pria tua berjubah binatang ini memiliki tingkat kultivasi leluhur bela diri tingkat ke-7. Karena ia bisa dipanggil, Tuan, jelaslah bahwa orang yang datang pastilah orang penting dari Kalajengking Darah. Dia tidak memiliki konflik dengan Blood Scorpion, jadi mengapa pihak lain ingin menemuinya? Menekan keraguan di hatinya, Qin Nan mengikuti pria tua itu ke kamar pribadi di lantai 3. Ruangan pribadi itu panjangnya lebih dari 30 kaki, dengan banyak bunga dan tanaman eksotis di kedua sisinya, dan sebuah meja anggur kayu kuno di tengahnya. Tidak ada anggur di atas meja, dan di seberangnya duduk seorang pria paruh baya berwajah cerah dan bermata biru tua. Orang dewasa. Pria tua berjubah binatang itu melangkah maju dan hendak berbicara ketika pria paruh baya itu melambaikan tangannya dan menatap Qin Nan. Kilatan aneh melintas di mata birunya. Tekanan tak terlihat tiba-tiba menyerbu ke arah Qin Nan. Leluhur bela diri 9, tingkat surga 4, dan sepasang mata tipe air, basis kultivasinya cukup bagus. Qin Nan tetap tenang di bawah tekanan ini. Sebaliknya, pupil kirinya bergerak sedikit, memungkinkannya melihat menembus pria paruh baya itu sepenuhnya. Guru puncak Qin Nan, saya Zuo Qiansui, salah satu wakil komandan Kalajengking Darah. Ekspresi Zuo Qiansui sedikit dingin saat ia berbicara. Saya datang ke sini kali ini karena komandan kami meminta saya untuk memberikan Anda slip giok ini. Pada akhirnya dia menambahkan, tentu saja, jika Anda tidak datang ke restoran, kami akan mengirim seseorang untuk mencari Anda. Dipercayakan oleh komandan Anda? Qin Nan tertegun. Ia mengambil slip giok itu dan menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Slip giok itu berisi peta medan perang Lian Huang, dengan berbagai tanda ditandai di atasnya,
termasuk area terlarang yang tidak dapat dimasuki, tempat-tempat dengan peluang lebih tinggi untuk memperoleh harta karun, Del. Tidak hanya itu, ada juga potongan informasi di bawah peta. 3 putra Kaisar Huo Wulong, bersama naga hitam, telah memasuki medan perang Lian Huang. Setengah Kaisar Piao Miao Huanfu, tetua Suwu, saat ini ada di pelataran dalam. Qin Hou, peringkat ke-31 dalam peringkat Kaisar, dan Nan Gongwei, peringkat ke-39 dalam peringkat Kaisar, pergi ke istana dalam. Semakin Qin Nan memandang, semakin takut pula dia. Baik informasi ini maupun tempat-tempat yang ditandai pada slip giok sangatlah berharga, terutama tempat-tempat yang ditandai. Tanpa akumulasi bertahun-tahun, mustahil untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang medan perang Lian Huang. Mengapa pemimpin Kalajengking Darah memberinya slip giok seperti itu? Tahukah Anda, Kalajengking Darah dan Naga Hitam telah beroperasi di tempat seperti kota Chanyang selama bertahun-tahun dan memiliki kendali yang kuat atas kota Chanyang. Ini menunjukkan bahwa kedua kekuatan ini tidak lemah. Pemimpin mereka dapat dianggap sebagai orang hebat bahkan di Zhongzhou. Zuo Qiusui berkata, selain slip giok ini, Panglima tertinggi juga meminta saya untuk menyampaikan 2 pesan. Pesan pertama adalah tentang persahabatan yang pernah kita jalin di Pavilion Xuanling, dan bagaimana kita telah tinggal di Zhongzhou selama bertahun-tahun. Kita pernah bertemu di Pavilion Xuanling dulu, dan apakah kamu tidak pernah melupakanku di Zhongzhou setelah sekian tahun? Qin Nan terkejut, dan setelah mengulanginya dengan hati-hati beberapa kali, dia tiba-tiba terbangun. Bukankah dia dan Gong yang pertama kali bertemu di Pavilion Seni Bela Diri Sekte Xuanling? Adapun fakta bahwa Gong yang tidak melupakan persahabatan antara saudara selama bertahun-tahun, dia datang ke Zhongzhou lebih awal dari Qin Nan. Jadi kalimat ini berarti bahwa meskipun dia sudah lama berada di Zhongzhou dan telah mengalami banyak hal, dia masih belum melupakan persahabatan di antara mereka. Pemimpin Kalajengking Darah adalah Gong Yang. Tergantung. Qin Nan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Dengan karakter dan tingkat kultivasinya, hanya ada sedikit hal yang bisa membuatnya bersikap seperti ini. Namun, setelah sekian lama mendengar kabar tentang keberadaan mantan saudara-saudaranya, bagaimana mungkin ia tidak gembira dan bahagia? Di mana komandanmu? Qin Nan bereaksi dan bertanya dengan cepat. Melihat ekspresi Qin Nan, Zuo Qiansui yakin bahwa Qin Nan ini adalah teman lama pemimpin mereka. Ia berkata dengan tenang, kata-kata kedua pemimpin kita adalah bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersatu kembali. Kita hanya bisa bertemu lagi ketika ada kesempatan. Bukankah sudah waktunya reuni? Ekspresi Qin Nan membeku. Apa artinya ini? Mungkinkah Gong yang telah menemui sesuatu dan tidak dapat bertemu? Sudahlah. Gong yang pasti punya alasan untuk mengatakan itu, tapi mengetahui keberadaannya sudah cukup bagi kita sekarang. Meskipun sedikit kecewa, Qin Nan cepat bereaksi dan menyesuaikan pola pikirnya. Oh, hampir saja aku lupa, benda itu masih ada di tanganku. Qin Nan tiba-tiba teringat patung tanpa wajah di kota kuno Mingzeng yang dikaitkan dengan Dewa 9 karakter. Ia segera menatap Zuo Qiansui dan berkata sambil membungkuk, Komandan Zuo, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada komandanmu. Bisakah kau menyampaikan pesan kepadaku? Bisakah aku menyampaikan pesan kepadamu? Komandan Zuo mengerutkan kening. Sebenarnya, dia masih sedikit tidak senang dengan Qin Nan, karena dia merasa komandan itu terlalu sentimental. Sungguh suatu kerugian bagi Qin Nan karena memberikan benda berharga seperti slip giok itu secara cuma-cuma. Tahukah Anda, nilai slip giok ini sangat besar. Naga hitam selalu menginginkannya. Bahkan ketika putra-putra kaisar seperti Huo Wulong menawar dengan harga selangit beberapa waktu lalu, Kalajengking Darah langsung menolaknya. Sekarang, Qin Nan benar-benar memintanya untuk menyampaikan pesan. Meskipun Qin Nan merupakan jenius ke-96 dalam peringkat kaisar, Panglima Zuo sama sekali tidak menganggapnya serius, karena ketika pertarungan memperebutkan nasib kaisar dimulai. Banyak jenius seperti mereka yang berada di peringkat 30 teratas dalam peringkat kaisar akan musnah, belum lagi Qin Nan. Zuo Qiansui tiba-tiba teringat sesuatu, dan senyum tersungging di bibirnya. Ia berkata, tidak masalah bagiku untuk menyampaikan pesan, tapi ada yang ingin kukatakan. Komandan kami selalu memujimu sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, dan bahkan ia merasa lebih rendah darimu. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, aku senang berteman dengan orang-orang jenius. Aku lebih tua darimu, jadi aku dianggap seniormu. Ini pertama kalinya kita bertemu, jadi wajar saja, sebagai senior, aku harus memberimu hadiah, kan? Triple Heavy Water ini menandakan pertemuan kita. Setelah Zuo Qiansui selesai berbicara, ia tiba-tiba berdiri,
aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Kemudian, ia mengayunkan tangan kirinya, dan setetes air biru seukuran telapak tangan melesat ke arah Qin Nan dengan kecepatan tinggi. Ruangan pribadi yang luas itu tampak berubah menjadi laut dalam sekejap, disertai suara deburan ombak. Bab 1028, Ordo Setan Merah. Orang tua berjubah hewan di samping Zhuo Qiansu menatap Qin Nan dengan sedikit rasa iba di matanya. Dia sangat jelas tentang kekuatan air berat San Yuan ini. Jenius peringkat ke-83 dalam daftar kaisar itu harus mengerahkan segala daya upayanya untuk menang, dan dia juga menderita luka serius. Jika itu Qin Nan, dia pasti terluka parah. Mata Qin Nan berubah dingin. Dia tidak menyangka Zhuo Qiansui benar-benar akan menyerangnya secara langsung. Dalam sekejap, pupil kirinya bergerak, dan dengan sekilas pandang, ia melihat dengan jelas misteri air berat terner. Setetes air ini mengandung gravitasi yang luar biasa, yang dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Baiklah, hari ini aku akan memberitahumu bahwa saudara-saudara yang kau pimpin tidaklah jahat sama sekali. Qin Nan mengambil keputusan dan segera mengulurkan tangan kirinya untuk meraih air berat San Yuan. Dengan tanganmu, Zhuo Qiansui dan lelaki tua berjubah binatang keduanya terkejut. Kekuatan air berat 3 elemen sangat hebat, namun Qin Nan mampu meraihnya hanya dengan satu tangan. Bukankah dia meminta kematian? Namun, suatu kejadian yang mengejutkan mereka terjadi. Saat tangan kiri Qin Nan mencengkeram air berat San Yuan, gravitasi yang mengerikan meledak, tetapi lengan kiri Qin Nan tidak terpengaruh sama sekali. Terdengar ledakan keras, dan retakan muncul di tanah di bawah kaki Qin Nan. Retakan itu menjalar ke segala arah dan langsung menutupi seluruh ruangan seperti jaring laba-laba raksasa. Selanjutnya, Zhuo Qiansu dan lelaki tua berjubah hewan keduanya menatap dengan mata terbelalak, tidak berani mempercayainya. Kalau aku tidak salah, mungkin ada sesuatu yang misterius tentang lengan kiri Master Puncak Qin Nan, kan? Zhuo Qiansui, yang pantas menjadi wakil komandan Kalajengking Darah, segera menyadari apa yang terjadi dan berseru, luar biasa. Sungguh luar biasa. Hari ini benar-benar membuka mataku. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Nan tiba-tiba berbicara. Maafkan aku tidak suka hadiahmu. Qin Nan berkata, dengan 5 jari tangan kirinya, dia mencubit telapak tangannya secara langsung. Ledakan. Air berat terner itu meledak, menciptakan awan kabut yang memenuhi seluruh ruangan pribadi, membuat orang merasa seolah-olah berada di lautan. Zhuo Qiansui dan lelaki tua berjubah binatang tiba-tiba tersambar petir. Beri aku pesan. 9981, Wumian, datang dan ambillah. Qin Nan melirik mereka berdua, berbalik dan pergi. Setelah beberapa lama, Zhuo Qiansui dan lelaki tua berjubah binatang di ruang pribadi itu kembali sadar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini adalah air berat terner. Untuk melanjutkannya saja membutuhkan usaha yang sangat besar. Sekarang, Qin Nan hanya meremasnya begitu saja dan benda itu pecah berkeping-keping. Kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki lengan kiri Qin Nan? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa lengan kiri Qin Nan adalah lengan kiri Dewa Perang, dan dia masih belum bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Teman lama komandan ini sama sekali bukan orang biasa. Akhirnya aku mengerti kenapa komandan memberinya slip giok. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh lebih dari sekadar peringkat ke-96. Zhuo Qiansui tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, lalu langsung berteriak, kenapa kau masih berdiri di sana? Kenapa kau tidak segera sampaikan apa yang dikatakan Master Puncak Qin Nan kepada komandan? Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Sambil berkata demikian, dia melangkah keluar dari ruangan pribadi itu, meninggalkan lelaki tua berjubah binatang itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada saat yang sama, di jalan kuno kota Chanyang, Qin Nan memikirkan sesuatu dan tidak dapat menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Gong yang secara khusus memberitahunya informasi tentang 3 putra Huo Wulong, setengah kaisar Piao Miao Huanfu, Del. Mungkin dia tahu bahwa semua kekuatan utama sekarang sedang melacaknya. Orang ini, tanpa berkata sepatah kata pun, telah menyiapkan hadiah besar untukku. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri, dan indera spiritualnya menyelidiki kembali slip giok itu. Di ruangan pribadi itu, dia tidak memperhatikan peta medan perang Lian Huang. Medan perang Lian Huang ini telah memiliki semacam semangat juang sejak zaman dahulu. Tak seorang pun tahu alasannya. Berdasarkan kekuatan semangat juangnya, medan perang ini terbagi menjadi medan luar, tengah, dan dalam. Semakin dalam Anda menyelaminya, semakin kuat semangat juangnya, dan semakin besar pula dampaknya bagi para praktisi. Ada jalan emas penuh warna di medan perang Lian Huang.
Tanpa semangat juang, kau bisa mengikuti jalan emas penuh warna itu dan langsung memasuki kerajaan para dewa. Sekitar selusin tempat ini adalah area terlarang di medan perang Lian Huang. Bahkan kaisar bela diri yang pernah bertempur di masa lalu tidak berani gegabah pergi ke sana. Qin Nan melihatnya satu persatu, dan setelah sebatang dupa, dia telah menguasai semua isi peta. Mari kita pergi ke lapangan tengah dulu dan melihat sendiri. Jika memang ada hal seperti itu, maka kita telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke medan perang Lian Huang ini. Qin Nan mengambil keputusan dan berjalan maju dengan cepat. Yang dia hargai adalah pohon yang disebut leluhur bela diri tanpa pemilik. Dahulu kala, banyak sekali perang yang meletus di medan perang Lian Huang, dan banyak sekali tokoh berpengaruh yang gugur. Mayat para tokoh berpengaruh ini dipengaruhi oleh semangat juang dan mengalami perubahan yang aneh. Beberapa menjadi iblis, beberapa menjadi sura, dan beberapa menjadi roh bela diri tanpa pemilik, fenomena sihir kekaisaran, dan pohon bela diri tanpa pemilik. 9 pohon seni bela diri Qin Nan membuatnya jauh lebih sulit baginya untuk maju daripada para jenius lainnya. Jika Anda memiliki pohon bela diri tanpa pemilik seperti ini dan menyempurnakannya, Anda dapat berkembang dengan cepat. Namun, yang tidak diketahui Qin Nan adalah bahwa setelah dia meninggalkan kota Chanyang, seorang wanita bertopeng yang mengenakan pakaian kekaisaran muncul di gerbang kota Chanyang. Wanita ini cantik. Meski pakai cadar, kamu masih menganggapnya cantik? Dengan temperamen dan postur tubuhnya saja, dia jelas-jelas bencana. Mau coba? Kau mencari kematian. Tidakkah kau lihat jubah kekaisaran yang dikenakan orang lain? Begitu perempuan bertopeng itu memasuki kota Chanyang, banyak biksu di pinggir jalan menjadi heboh seolah-olah mereka telah disuntik darah ayam. Mereka saling berbisik dan sesekali meliriknya. Hei, kalian semua dari Menara Bayangan, keluarlah. Wanita bertopeng itu tiba-tiba berbicara dengan suara yang jelas. Beberapa biksu di pinggir jalan terkejut, tetapi ekspresi mereka tetap tidak berubah dan mereka tidak keluar. Kau benar-benar tidak patuh. Wanita bertopeng itu tampak tidak puas. Ia mengeluarkan sebuah token merah dengan tangan mungilnya yang cantik dan menjabatnya. Para pendeta itu tiba-tiba tersambar petir, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ordo Setan Merah? Wanita bertopeng ini benar-benar memiliki Ordo Setan Merah? Cila! Beberapa biksu terkejut pada saat yang sama, tetapi mereka bereaksi cepat. Gas hitam keluar dari tubuh mereka, mencabik-cabik mereka, dan penampilan mereka pun berubah total. Mereka bergerak cepat dan berlutut dengan satu kaki di depan wanita bertopeng itu. Permisi, Tuan. Beberapa murid berbicara serempak. Wajah para biksu di jalan berubah. Hanya dari posturnya saja, mereka tahu bahwa identitas perempuan bertopeng ini jelas di luar imajinasi mereka. Sebelum mereka sempat selesai, wanita bertopeng itu bertanya, "Di mana Qin Nan?" "Aku tahu dia baru saja tiba di kota Chanyang." "Qin Nan?" Beberapa murid terkejut, lalu berkata dengan hormat, "Yang mulia, Tuan Qin Nan baru saja meninggalkan kota Chanyang dan memasuki medan perang Lian Huang." Memasuki medan perang Lian Huang? Wanita bertopeng itu menggertakkan giginya dengan marah dan berkata, "Orang ini selalu pergi begitu aku tiba. Dia bahkan tidak menganggapku, tuannya, serius." Sambil berbicara, dia berjalan maju, menuju medan perang Lian Huang. Setelah melangkah beberapa langkah, dia berhenti sebentar dan mengirimkan pikiran ilahi kepada para pengikutnya. "Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa Qin Nan adalah milikku, dan tidak seorang pun boleh menjatuhkannya." Bab 1029 mencari bantuan dari Jin Guang. Pada saat ini, sosok Qin Nan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat di sebidang tanah hangus. Di hadapannya terbentang hamparan tanah tak berujung. Selain suasana perang dan reruntuhan senjata sihir istana raksasa, tak ada sosok lain yang terlihat. Ini adalah medan perang luar Lian Huang. Qin Nan menatap ke depan, kecepatan terbangnya semakin cepat, seolah-olah dia ingin melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Karena dia sekarang merasa bahagia secara fisik dan mental. Semangat juang yang luar biasa ini bagaikan rumahnya. Segalanya begitu akrab, begitu indah, bagaikan ikan di air. Di medan perang Lian Huang ini, semakin dalam orang lain masuk, semakin tertekan mereka. Tapi semakin dalam aku masuk, semakin kuat kekuatan yang bisa kulepaskan. Cahaya terang mulai bersinar di pupil kiri Qin Nan. Semangat juang yang tak terbatas inilah yang memberinya kekuatan. Itu Golden Avenue? Qin Nan tiba-tiba melambat. Ia hanya melihat titik-titik cahaya warna-warni muncul puluhan mil di depannya di sebelah kiri, memanjang ke arah cakrawala tanpa terlihat ujungnya. Sungguh jalan jackpot yang aneh. Qin Nan Fei melangkah masuk dan memandangi jalan yang bagaikan pelangi,
kilatan aneh terpancar di matanya. Dia hanya mencoba menggunakan pupil kirinya untuk melihat tembus pandang. Jalan emas ini tampak seperti senjata ajaib yang lengkap. Tak hanya tak terpengaruh oleh semangat juang di langit, jalan itu bahkan tak terhancurkan oleh kekuatan eksternal. Setelah mengamati sejenak, Qin Nan berbalik. Segala sesuatu di medan perang yang sunyi ini sangat cocok untuknya. Untuk saat ini, ia perlu mengasah dirinya dengan cepat dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat tertentu. Setelah itu, ia akan pergi ke kerajaan demigod. Setelah terbang melewati puluhan batang dupa, Qin Nan dengan tajam menemukan bahwa parit, retakan, jejak, del di tanah mulai bertambah secara bertahap. Bahkan setelah waktu yang lama, masih ada sedikit keinginan yang terpancar darinya. Akhirnya, ada sesuatu. Mata Qin Nan berkilat, dan energi pedang bersinar dari ujung 5 jarinya. Selama 3 jam berikutnya, Qin Nan terus bergerak maju. Tentu saja, ia juga membunuh banyak monster, tetapi monster-monster ini semuanya bertransformasi menjadi pikiran jahat, pikiran membunuh, dan tidak terlalu kuat. Setelah membunuh mereka beberapa kali, ia berhenti dan langsung pergi. Terlebih lagi, ia juga menemukan beberapa harta karun yang rapuh, atau harta karun yang sedang dalam proses pembuatan, tetapi ia tidak menyentuhnya. Lagi pula, benda-benda itu sudah tidak berguna baginya sekarang. Kami telah mencapai lini tengah dan akhirnya ada sedikit tekanan. Qin Nan menatap ke depan. Tanah gelap itu dipenuhi selokan dan tampak sangat berantakan. Beberapa bagian bahkan tampak merah tua. Semangat juang masih membara, dan beberapa di antaranya bahkan telah berevolusi menjadi pemandangan yang menakjubkan. Ini menunjukkan betapa brutalnya perang saat itu. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah panah panjang yang terbentuk dari api melesat dengan cepat, membawa serta aura pembunuh yang mencengangkan. Qin Nan mengulurkan tangan kirinya dan langsung menghancurkannya. Kemudian, ia menoleh dan melihat bahwa orang yang menyerangnya ternyata adalah hantu yang berjarak 10 mil. Hantu itu membawa tabung panah dan busur kuno. Matanya merah dan penuh dengan aura pembunuh. Jelas sekali bahwa ia adalah orang yang sangat berpengaruh di masa lalunya. Seolah merasakan kekuatan Qin Nan, bayangan itu berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mau lari, Qin Nan bergegas menghampiri, dan saat berada di atas kepala pria itu, dia meninjunya tanpa ampun, menghancurkannya berkeping-keping. Tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan dan juga memberinya rasa lega. Apa ini? Qin Nan tiba-tiba melihat pohon palem seputih giok di jurang di bawah. Banyak bunga kecil tumbuh di pohon palem itu, yang tampak agak aneh. Kekuatan yang luar biasa. Telapak tangan ini mungkin telah terpengaruh oleh energi pertempuran dan telah menjadi harta karun langka. Pandangan aneh terpancar di mata Qin Nan, dan dia segera mengulurkan tangan untuk meraih tangan itu. Hei, apa yang kau lakukan? Dari mana kau berasal, dasar bajingan kecil? Ini wilayah naga hitam kita, hentikan segera, atau aku akan membayarmu hari ini. Saat itu, sebuah teriakan keras terdengar. Saya melihat 2 lelaki besar bertato naga hitam di lengan mereka berjalan dengan ekspresi garang di wajah mereka. Kedua orang ini masing-masing berada di level ke-7 dan ke-6 martial ancestor. Wilayah naga hitammu, Qin Nan mengangkat sudut mulutnya. Dia datang ke tempat ini menurut peta Gong Yang, dan di medan perang Lian Huang, tidak pernah ada orang yang menduduki suatu tempat secara paksa. Bunuh dia. Melihat Qin Nan tidak tertipu, kedua pria besar itu saling berpandangan, dan ekspresi membunuh muncul di wajah mereka, dengan senyum sinis di bibir mereka. Mereka awalnya hanya ingin mendapatkan harta karun itu tanpa usaha apapun, tetapi Qin Nan tidak mengizinkannya. Jadi jangan salahkan mereka karena bersikap kasar. Bagaimanapun, aura Qin Nan hanya berada pada level ke-6 martial ancestor. Akan tetapi, tepat ketika mereka berdua hendak beraksi. Sekaranglah saatnya bagiku untuk mencoba tanganku padamu. Mata Qin Nan berubah dingin, dan cahaya gelap tiba-tiba bersinar dari tubuhnya. Runtuhnya lapangan. Apa ini? Wajah kedua pria besar itu berubah, dan rasa krisis muncul di hati mereka. Tanpa ragu, mereka mulai mengeluarkan jimat dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, sebuah kejadian yang membuat mereka ngeri terjadi. Tubuh mereka dan jimat di tangan mereka semuanya runtuh saat mereka diselimuti oleh cahaya hitam. Anda. Kedua pria besar itu menatap dengan mata terbelalak. Mereka tak pernah menyangka Qin Nan begitu mengerikan. Namun, sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun, mereka diguncang hingga menjadi bubuk. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Tergantung. Qin Nan menepuk dahinya, wajahnya penuh depresi.
Saat dia menggunakan medan runtuh tadi, bukan hanya mereka berdua yang hancur, tetapi juga semua yang berada dalam radius 1 mil di bawah kakinya. Tampaknya bidang keruntuhan ini harus digunakan lebih jarang, dan arti keruntuhan hanya dapat digunakan. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri, menyesuaikan mentalitasnya, dan terus maju. Peta yang disusun Gong yang memang luar biasa. Setelah Qin Nan tiba di sana, ia menemukan banyak harta karun dan mengumpulkannya. Tentu saja, tempat ini juga sangat berbahaya. Tempat ini penuh dengan iblis, sura, dan sebagainya, yang semuanya berada di sekitar tingkat ke-7 Martial Ancestor, dan ingatan pertempuran mereka dari kehidupan sebelumnya masih ada, membuat pertempuran itu sangat mengerikan. Qin Nan juga menghadapi beberapa gelombang kultivator. Ia tidak menyerang mereka yang tidak menyerangnya, dan ia tidak melepaskan siapapun yang menyerangnya. Di medan perang yang sunyi ini, yang kuat memangsa yang lemah, dan akan sangat berbahaya jika Anda tidak kejam. Pohon bela diri tanpa pemilik ini sungguh sulit ditemukan. Aku telah menjarah begitu banyak harta, tetapi aku belum melihat satu pun. Bahkan tidak ada jejaknya, gumam Qin Nan dalam hati. Pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mendongak. Di langit, puluhan cahaya keemasan terbang cepat dengan kecepatan yang mengagumkan. Seseorang meminta bantuan? Hati Qin Nan tergerak. Ia mengulurkan tangan dan meraih cahaya keemasan. Sebuah suara terdengar, Daoyu, kita sedang diserang oleh sura yang setara dengan Martial Ancestor tingkat ke-10. Ia telah terluka parah, tetapi kalian bertiga, Martial Ancestor, tidak berdaya. Kuharap kalian bisa membantu. Jika kalian berhasil, kalian bisa mengambil 1/4 dari harta karun itu. Setelah suara itu jatuh, cahaya keemasan terbang cepat ke arah depan, jelas menunjukkan jalan. Menarik. Mata Qin Nan berkilat, dan dia segera mengikutinya. Bab 1030, Sura tanpa kepala. Setelah terbang selama setengah batang dupa, sebuah gunung kristal dengan panjang lebih dari 80 kaki muncul tak jauh dari Qin Nan. Di lereng bukit, sinar cahaya dari seni kekaisaran bersinar terus-menerus. Qin Nan berhenti dan tidak terburu-buru menyerang. Cahaya ungu menyala di pupil kirinya. Hanya ada seorang lelaki tua berambut hitam, seorang pria dan seorang wanita. Ketiganya berdiri dalam formasi besar, aura mereka menyatu. Di depan mereka berdiri sosok sura hitam setinggi 3 meter, tanpa kepala, memegang 2 pedang, dengan aura pembunuh, dan banyak luka di sekujur tubuhnya, berlumuran darah hijau. Di belakang sura yang tanpa kepala, terdapat sebuah gua persegi. Seolah-olah ada napas raksasa di dalam gua, dan energi spiritualnya diserap dan dilepaskan. Jelaslah bahwa lelaki tua berambut hitam itu dan yang lainnya sedang memperhatikan benda-benda di dalam gua. Pria tua berambut hitam ini berada di tingkat ke-8 kultivasi leluhur bela diri. Pria dan wanita itu sama-sama berada di tingkat ke-6 leluhur bela diri, dan mereka juga orang-orang naga hitam. Namun, sura tanpa kepala ini agak aneh. Ada benda misterius yang tersembunyi di tubuhnya. Qin Nan sedikit mengernyit, dan setelah sebuah pikiran terlintas di benaknya, dia mengambil keputusan. Harta karunnya sudah ada di sini, jangan sampai terlewat. Ledakan. Aura Qin Nan langsung terpancar, dan ia melesat ke udara bagai pisau terbang kuno. Berbagai macam niat destruktif terkumpul di ujung tinjunya, dan ia menghantam tepat ke dada sura tanpa kepala. Seseorang datang. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu awalnya gembira, tetapi tiba-tiba mereka menyadari sesuatu. Ekspresi mereka berubah dan mereka berteriak, minggir. Kalian baru mencapai tingkat ke-6 kultivasi Martial Ancestor. Bertarung dengannya sama saja dengan mencari kematian. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tingkat kultivasi orang yang datang begitu rendah. Sura tanpa kepala sangat menyadari sesuatu, dan dia mengayunkan kedua pedangnya, melontarkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti Qin Nan. Pupil mata kiri Qin Nan berkilat, menembus seluruh energi pedang. Ia kemudian melepaskan teknik langkah di dunia, dan sosoknya bagaikan hantu, menghindari semua energi pedang. Rusak. Dalam sekejap, Qin Nan telah mendekati Headless Sura, dan niat merusak di ujung tinjunya tiba-tiba meletus. Yang kulihat hanyalah energi pedang kuat yang hancur berkeping-keping di bawah rasa kehancuran ini, dan dalam sekejap mata, mereka menjadi ketiadaan. Ini. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu tercengang. Mereka tak menyangka Qin Nan, yang baru mencapai tingkat ke-6 Martial Ancestor, bisa melawan sura tanpa kepala ini secara langsung dan tanpa kerugian. Apakah kamu Qin Nan? Ketiga lelaki tua berambut hitam itu bereaksi dan merasa bahwa pemuda di hadapan mereka cukup familiar, dan mereka langsung mengingatnya.
Hal ini terutama karena setelah ketiga pangeran mengetahui bahwa Qin Nan telah tiba di kota Chanyang, mereka segera memberitahu pemimpin naga hitam. Pemimpin naga hitam tentu saja sangat tertarik dan telah memerintahkan semua orang naga hitam untuk segera memberitahu jika mereka menemukan Qin Nan. Singkatnya, naga hitam saat ini adalah musuh Qin Nan. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Kalau tidak mau mati, serang saja lutut kirinya, teriak Qin Nan tegas tanpa melihat mereka bertiga. Meskipun Sura yang tanpa kepala ini terluka parah, dia masih sangat kuat. Terlebih lagi, gunung kristal ini pasti telah diubah oleh sihir kekaisaran seorang pria sakti di masa hidupnya. Sihir itu belum hilang hingga kini, dan masih ada tekad kuat yang tersisa di dalamnya. Biksu tanpa kepala itu memiliki hubungan yang aneh dengan gunung kristal ini, dan kultivasinya juga ditekan oleh gunung kristal tersebut. Meskipun Qin Nan memiliki semangat juang dari medan perang Lian Huang, dia hanya bisa berhadapan dengan Headless Sura setelah menggunakan semua kemampuannya. Serang lutut kiri. Bagus. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu tertegun, tidak tahu mengapa mereka harus menyerang kaki kiri, tetapi mereka tetap melakukannya secara tidak sadar, melancarkan serangan yang kuat, membunuh ke arah kaki kiri Sura yang sudah tanpa kepala. Tubuh Sura yang tanpa kepala bergoyang, mencoba menghindar. Qin Nan, yang menunggu di samping, tiba-tiba merasakan kehancuran. Biksu tanpa kepala itu dengan cepat mengangkat pedangnya untuk melawan, tetapi masih terkejut dan mundur 2 langkah. Pada saat ini, serangan itu mengenai lutut kirinya. Merayu. Sura yang sudah tanpa kepala itu tampak telah dipukul dengan keras, dan mengeluarkan raungan kemarahan dan kesakitan yang aneh, dan aura pembunuhnya muncul lagi. Dia benar-benar marah. Ini benar-benar berhasil. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu terkejut, dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka saat mereka melihat Qin Nan. Mungkinkah teknik pupilnya telah mengungkap semua kekurangan Sura yang tanpa kepala ini? Terus serang, teriak Qin Nan, mundur dan bergerak maju mundur dalam radius beberapa puluh kaki. Ia memanfaatkan amarah Sura tanpa kepala untuk menekannya hingga 10 kaki. Oke, ketiga lelaki tua berambut hitam itu terkejut dan segera bertindak. Berikutnya, serangkaian suara gemuruh terdengar. Qin Nan memanfaatkan sepenuhnya kelebihan murid kirinya, seakan-akan ia telah berubah menjadi penguasa medan perang, dengan kuat menahan Sura yang sudah tanpa kepala, membiarkan serangan ketiga lelaki tua berambut hitam itu terus-menerus mengenai lutut kirinya. Akhirnya, pada saat ini, terdengar suara ledakan keras, dan Sura yang tanpa kepala meraung. Kaki kirinya hancur dan tubuhnya jatuh ke kiri. Memotong. Qin Nan, yang berada di atas, sudah siap sejak lama. Melihat kesempatan itu, ia meraung panjang, dan menggunakan lengan kanannya sebagai pisau untuk menebas dada Sura yang tanpa kepala. Pisau ini juga mengandung keinginan untuk menghancurkan. Desir. Sura yang sudah kehilangan kepala dan terluka parah tak mampu lagi melawan. Dadanya robek dan banyak darah hijau mengucur. Kita menang. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan sebuah batu besar di hati mereka jatuh ke tanah dengan tenang. Mereka sudah putus asa sebelum Qin Nan tiba. Qin Nan tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi malah menatap dada Sura yang tanpa kepala. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu menoleh dan terkejut ketika melihatnya. Mereka berkata, ini pohon bela diri tanpa pemilik. Di dada Sura yang tanpa kepala, terdapat pohon hitam setinggi setengah manusia memancarkan cahaya hitam. Batang, cabang, dan daunnya memancarkan kekuatan kekaisaran. Pohon seni bela diri tanpa pemilik. Cahaya aneh melintas di mata Qin Nan. Aku tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya kali ini. Jika dia dapat memperbaiki pohon bela diri yang tidak memiliki pemilik ini, itu akan lebih dari cukup untuk menambah tinggi pohon bela dirinya yang roboh hingga setengah meter. Rekan Taois Qin Nan, ada roh bela diri surgawi tingkat 2 di dalam gua. Kau menyelamatkan kami kali ini dan memungkinkan kami mengalahkan Sura tanpa kepala dengan mudah. Kau seharusnya menjadi orang pertama yang memilih. Mata lelaki tua berambut hitam itu berbinar dan dia berkata sambil membungkuk. Penatua, ini, pria dan wanita di belakangnya tiba-tiba cemas. Qin Nan adalah musuh naga hitam mereka. Mengapa mereka bersikap sopan kepada Qin Nan? Tidak membunuh Qin Nan saja sudah merupakan hal yang baik. Sekarang mereka membiarkan Qin Nan membuat pilihan. Jangan bersuara, pria tua berambut hitam itu memelototi mereka berdua dan mengirimkan pikiran ilahi. Qin Nan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia mengira lelaki tua berambut hitam itu akan berbalik melawannya. Lebih baik menaati daripada bersikap hormat. Qin Nan tampak tenang dan tanpa berkata apa-apa,
dia langsung mengulurkan tangan untuk meraih pohon bela diri tanpa pemilik. Roh bela diri tak bertuan tingkat surgawi tingkat 2 memang sangat berharga, tetapi bagi Qin Nan, pohon bela diri tak bertuan ini lebih berarti. Haha, pohon bela diri tanpa pemilik, roh bela diri tanpa pemilik, aku benar-benar menghasilkan banyak uang hari ini. Pada saat ini, tawa keras terdengar dari cakrawala, dan seorang pemuda berjubah bambu kuno, dengan senyum di wajahnya, menginjak pedang terbang dan terbang ke arah mereka dengan cepat. Saat dia melihat Qin Nan dengan jelas, pupil matanya mengecil dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gembira. Qin Nan, ternyata kau tidak tinggal di halaman Kaisar Naga dan datang ke medan perang Lian Huang. Bersambung.